sebagai tanda syukur kita atas kenikmatan yang besar sekali. Apa kenikmatan yang besar itu? Yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai mukjizat daripada Nabi kita Muhammad SAW yang abadi. Ya, Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Di dalam Al-Quran itu ada obat dari berbagai macam penyakit. Ya, penyakit apa sudah saya jelaskan di depan. Ya, penyakit lahir dan batin. Ya, penyakit batin, penyakit kebodohan, ya, penyakit daripada ya kegelapan batin. Ini diobati dengan Al-Quran. Penyakit lahir, ya karena pada kenyataan seperti yang telah sebutkan di depan, ya para sahabat menggunakan Al-Quran sebagai ruqyah, ya untuk nyubuk orang yang sakit dan sakitnya sakit lahir. Itu bisa mulai. Ini tindakan sahabat yang mendapatkan iqrar, pengakuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai obat batin tapi juga obat lahir. Dan ini sudah terbukti ya, khasiat ayat-ayat tertentu ya yang bisa untuk ruqyah, untuk obat dari berbagai macam penyakit. Ya, yang penyakit mata datang ke Imam Syafi'i, kemudian bacakan ayat syifa, sembuh seketika. Kemudian kalau ada orang sakit pendarahan, mimisen, ya kemudian dituliskan innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula, surat Al-Fatir, tempelkan atau tulis di patok. Itu pun juga ya manjur. Ya seperti kemarin kan banyak anak-anak yang pada mimisen, itu ternyata dituliskan itu juga ya kemudian mampet seketika. Ini ya penyakit lahir. Ya penyakit lahir lain, kalau ada orang panas kita bacakan kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, itu kemudian mereda panasnya. Ini yang merupakan penyakit-penyakit lahir dan bisa dibuktikan. Ya hal ini karenanya ya kita patut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena punya mukjizat yang hebat dan bisa jadi syifa ya dari penyakit lahir dan batin. Di samping itu pula juga Al-Quran adalah ya jadi alat dihakil muskilat ya untuk menyelesaikan berbagai macam problematika ya, di mana manusia hidup tidak lepas dari problem lah, mengatasi. Dan kalau kita mau cari jalan keluar, way out daripada muskilat Quran ini merupakan alat untuk ya jadikan jalan keluar lihalil muskilat ya, untuk menyelesaikan berbagai macam problematika manusia. Al-Quran pula ya sebagai senjata yang ampuh untuk menyelamatkan kita dari kegelapan ya, kegelapan macam-macam, gelap dalam usaha, gelap dalam berekonomi, gelap di dalam berumah tangga, gelap di dalam bermasyarakat, gelap di dalam pergaulan ya, gelap di dalam urusan ya yang terkecil sampai urusan negara, urusan dunia. Ya Al-Quran itu sebagai al-munqidh minadh-dhulumat ya, penerang dari berbagai macam kegelapan. Al-Quran pula merupakan ya Allah hakul adli, jalan yang benar, jalan
jalannya apa artinya jalan yang lurus ya. Karenanya siapa orangnya berhukum dengan Al-Quran, maka dia akan memperoleh jalan yang benar. Al-Quran juga merupakan jalan hidup manusia ya, way of life-nya manusia. Jadi sebagai way of life bagi manusia muslim, nah, kok tidak Pancasila itu hanya satu titik daripada apa yang ada dalam Al-Quran, hanya satu titik lah, titik yang kecil sekali ya, tapi secara luas sebagai way of life-nya manusia adalah Al-Quran ini